Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tutor bahasa Indonesia dan teman-teman Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan diskusi pada kuliah online ini. Perkenalkan, nama saya Robi Al-Kafi dengan NIM 0451838681. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Indonesia juga merupakan salah satu negara terinfeksi pandemi COVID-19. Dengan adanya virus tersebut menyebabkan Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Begitu pula proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah masing-masing untuk mengurangi penularan COVID-19. Pada pendidikan menyebabkan proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini dilakukan dengan daring. Pemerintah juga menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing atau himbauan untuk jaga jarak antar masyarakat, menjauhi kerumunan dan pertemuan menghindari penularan COVID-19. Dengan dilakukannya pembelajaran online, menyebabkan banyak pelajar yang terkendala oleh sinyal atau jaringan untuk mengakses informasi, sehingga menyebabkan pelajar lambat dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal informasi akibat kurangnya jaringan yang memadai, sehingga mereka sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Belum lagi guru juga menerima banyak tugas yang dikumpulkan dari pelajar, membuat ruangan penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidikan berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang biasanya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia, diantaranya siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan mentarget pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain adalah e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisa mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lain, seperti pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah memonitoring data mengawasi anak terhadap perkembangan pembelajaran anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pelajaran
secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian, ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru membuat komunikasi antara anak dan orang tua semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. Hikmah selanjutnya, yang penggunaan media seperti handphone, gadget, ataupun yang bisa dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas diberikan guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal yang negatif atau kurang bermanfaat. Mahasiswa mulai jenuh bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari dosen, sehingga mereka rata-rata meminta waktu untuk mundur dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Masalahnya banyak ada yang listriknya mati, kendala internet, paket habis, jadi sebagai dosen sering berpihak dengan kondisi sulit seperti ini. Sementara mahasiswa yang kurang fokus juga karena di rumah sudah bosan dan sering bedtime karena berjam-jam duduk di depan komputer atau handphonenya. Banyak juga merasa stres karena di saat belajar mahasiswa juga masih harus membuat orang tua membantu pekerjaan orang tua, masak, membereskan rumah, dan lain. Banyak mahasiswa yang meminta pada dosen agar tidak terlalu banyak memberikan tugas dan memberikan waktu lebih sedikit longgar agar mereka bisa tetap fokus. Walau banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Melihat kondisi ini, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya dengan belanja online lebih disukai oleh masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport, apalagi masa COVID, karena lebih aman dan sehat. Demikian gagasan mengenai COVID-19 yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.